Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena banyak request dari kalian, jadi saya akan mengabulkan permintaan kalian. Ini dengan ada Ridho di sini dan ada Ipul juga sebagai pengamat, sebagai ahlinya ahli. Kita akan membuat video ini menjadi menyenangkan, ya. Tonton aja baik-baik ya. Oke, jadi kita mulai dari bibir dulu. Bibir. Oke, bibir. Kalau kita lihat ya, ini seharusnya yang ini bagian pars kutanea atau bagian tunika eksterna. Nah, yang ini bagian apa namanya? Nah, ini nanti untuk materi foto-foto terus rangkumannya dari Ridho ini aku kirim lewat link juga. Jadi tenang aja. Ini ada bagian ini eksternal, ada transisi internal. Nah, ya kan? Nah, ini kan yang eksternalnya, ini internalnya. Nah, kayak kalau itu dilihat dari epitelnya, kalau yang di luar dia kayak bergunduk-gunduk terus lebih tipis. Kalau di dalam dia lebih tebal. Lihat gambar lainnya. Nah, ini. Ya kan, baru ini, oh ya, untuk epitelnya kalau yang di luar dia berlapis pipih bertanduk. Nah, ini cornificatumnya ya. Oke. Tuh, ya kan, tapi yang di dalam dia tidak bertanduk. Lurus aja kan. Nah, tapi ada masalahnya ini, karena kita juga masih belajar, jadi masih bingung kan. Kalau kita lihat dari kelenjar, nah, menurut buku Di Fiore, tuh, ini kan, ini kelenjar sebelah saya ya. Nah, dia di bagian yang eksternal. Nah, kalau yang labialis itu bagian internal. Oke, dapat ya diikat. Sekarang kalau kita lihat, nah ini kelenjar labialis nih. Tapi lihat epitelnya. Nah, aneh kan? Nah, itu aneh itu sudah. Jadi aku juga bingung, ya itu. Bingung lah, wah. Nah, ini kelenjar sebelah sayanya. Mirip nggak? Ya kan? Ini kelenjar sebelah saya. Nah, itu sih masih bingung. Coba ada dokter Nurul lah. Tak tanya. Habis itu, ya itu bibir ya. Belum fix, bibir belum fix. Kita lanjut aja ke esophagus. Oke, esophagus atas. Esophagus. Kalau kita lihat dari sini, oh salah. Papila dulu deh. sorry. Papila dulu. Salah. Papila circumvallata. Nah, papila circumvallata, kalau kita lihat nih kayak gini, ini kan besarnya, ini namanya papila primer. Papila sekundernya itu yang ini, yang masuk ini. Oke. Nah, terus untuk epitelnya dia berlapis pipih, tak bertanduk. Pokoknya gini aja sih kalau masalah tanduk sama tak bertanduk. Kalau dia sudah masuk bagian internal tubuh pasti tidak bertanduk. Tapi kalau di luar kayak bibir bagian luar, nanti kan dia bertanduk. Kayak gitu aja. Jadi kan di lidah berarti dia di dalam udah. Jadi nggak bertanduk, nggak ada keratinnya. Ya gitu. Terus kayak ini ada test blood. Terus ada kelenjar von Ebner. Ini kelenjar von Ebner. Ya pokoknya kayak gini nih. Kelenjar von Ebner. Ini untuk nggak ya? Kelenjar juga kayaknya. Atau di sini dia dibagi dua sebenarnya. Ada acini serosa sama ductus
Excatorius, susah banget. Kalau yang Acinicerosa itu yang kayak gini. Ya, kan yang kayak gini. Yang jelas-jelas aja lah, ini jelas sih. Nah, terus yang ductusnya yang kayak gini. Nanti yang kayak gini. Ini juga. Nah. Terus ya, circumflata kayak gini. Oke, lanjut. Foliata. Nah, foliata. Kalau dilihat circumflata nih. Circumflata dia kayak gini. Tesbatnya ya bisa dibilang lebih sedikit daripada foliata. Foliata dia tesbatnya lebih banyak kayak gini. Nah, ya kan tuh. Samping kiri kanannya ada. Kalau circumflata kadang ada, kadang enggak. Tapi dia pokoknya ada lah tesbatnya gitu. Terus nih foliata kayak gini. Ada kayak apa ya? Jadi bentuknya ingatkan kayak apa ya? Kayak gigi atau ya kayak gigi gede. Kalau ini kan bentuknya kayak gini. Terus kayak ada pembelahnya gitu di tengah. Ya gambar lain, nah kayak gini. Nah kayak gini juga, tuh ya kan? Kayak pembelah gitu. Tuh. Tesbatnya juga banyak. Kayak gini. Kelenjar sebenarnya masih ada kayak gini. Contohnya tadi ductusnya, ini excretoriusnya, ini Acinicerosa ya. Tesbat, epitelnya sama. Oke, itu aja. Itu foliata. Oke, lanjut esophagus. Untuk esophagus atas. Nah, kalau ya untuk esophagus itu nih bisa baca sendiri nanti di kamu kosannya. Epitelnya berlapis-lapis, tak bertanduk, terus ada lamina propria, musculus mucosa. Ya, ini epitelnya, lamina propria, musculus mucosa. Pokoknya kayak lurus-lurus. Ini kayak gini nih, musculus mucosa. Ini lamina propria. Nah, ya. Nah, ini kadang dia ada ini di lamina propria kadang ada limfonoduli agregasi kayak gini. Ya. Terus oke, itu aja. Terus itu di mucosa, terus submukosanya ada kelenjar esophageal proper gland. Contohnya ini kayak gini. Ini ada. Ya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ntar kalau di atas kayaknya jarang. Nanti coba lihat, dia semakin ke tengah, ke bawah. Di bawah sih yang enak jelas. Nah tapi cara bedainnya, ini kan kalau secara fisiologi di atas tuh kan dia lebih otot rangka ya, otot bergaris. Kalau di tengah itu campuran garis sama otot lurik sama otot polos. Kalau di bawah itu full otot polos. Nah gitu. Ya. Tapi aku juga bingung bedainnya atas tengah bawah itu. Ya masih belajar. Terus sekarang ke tengah. Nah ini tengah. Bentar. Nah ini kelenjar tadi esophageal gland proper. Ya epitelnya. Tahu kan tadi sudah muscularis mucosa. Cara bedanya kan yang muscularis eksternalnya. Nah masalahnya dibingung bedain otot bergaris. Tapi kalau lihat secara kasat mata, otot bergaris itu kayak gini. Ya, lihat. Apalagi yang ini jelas nih. Yang ntar mana ya fotonya. Ini bawah deh.
ya ini kayak gini nih, dia ini kan jaringan adiposa yang ini, jaringan luar lah yang adventitianya. Nah yang ini muscularis tunica muscularis eksternal. Nah ini musculus yang otot yang bergaris, otot lurik berarti. Nah gitulah pokoknya. Terus untuk bawah, untuk tengah, tengah kan campuran tuh. Nah itu belum bedainnya, gak tau kayak apa. Kalau untuk bawah kayak gini, bingung lagi. Ya gitulah, nanti kalau mau nanya-nanya di forum terbuka kita aja. Oke ya, lanjut aja. Batas kardio, kardiak. Kardiak. Nah di batas kardiak ini kan berarti masih ada bagian esofagus sama sudah mulai ke bagian kardiaknya lambung. Nah ini epitelnya masih berlapis pipi, ya kan? Terus yang ini sudah ada gastric pitnya. Ini gastric pit atau foveolae gastrica di gaster bagian kardiak itu bentuknya V. Bisa dilihat di PPT dokter juga. Kayak mana gambarnya? Ini kayak gini, nah kan mirip nggak? Ya mirip aja. Nah itu pokoknya. Ya oke, itu untuk kardiak itu doang. Paling ditanya sediaan sih. Oke. Nah kalau untuk fundus atau corpus ya. Tapi ini fundus sih. Nah kayak gini kan. Nah untung realitanya juga bagus kayak gitu. Nah ini kayak gini, sama kan? Tuh kayak gini. Oh jelas sekali. Oke, gastrika atau gastric pitnya. Oh ya, untuk epitelnya kalau sudah masuk gaster itu sudah epitel berlapis. Maksudnya selapis silindris. Berada sel-sel goblet. Kalau di zoom lagi ini agak kabur sih gambar. Ini sel gobletnya. Tapi nanti ku cari gambar HD. Ya, intinya gini dulu. Terus di bawahnya ada ini fundic gland. Ini fundic gland semua. Nanti di fundic gland ini ada apa? Sel parietal, ada mucous neck cell sama sheath cell. Nah, terus nah ini belum. Kelihatan kayaknya. Susah ya bedain namanya, kabur. Nggak kayak di HP gue. Pokoknya ini tahu aja, ini sheath cell ini. Ini sheath cell. Nah, nanti gue kasih gambar yang bagus ini. Soalnya turun namanya resolusinya. Terus untuk bagian ini tunikanya bisa dibaca sendiri. Ini untuk apa namanya kayak plexus Meissner. Ini lihat di sini aja di atlas sih. Ya, plexus Meissner nih apa ya? Saraf. Ya sarafnya. Di gaster. Terus ini juga plexus Auerbach, tapi ini plexus Auerbach di ototnya kayak ini. Nah, ini yang kayak gini, ini plexus Auerbach. Ini kan ya. Terus untuk plexus Meissner-nya nggak tahu sih ini. Ini kan nggak ada kan. Susah memang sih.
Tapi ya mungkin yang penting-penting keluar di ujian paling yang kayak gastric pit, kayak undik glandnya atau sediannya atau ya gitu lah. Untuk pylori atau pylorus dia gastric pitnya dia ke dalam sampai bagian submukosanya kayak gini, jadi dia dalam. Nah kayak gini tuh ya kan, jelas tuh dia ke dalam. Epitel sama masih sel goblet juga ada, kalau di zoom ada kok sel gobletnya. Tadi namanya gastric pit atau fovea gastrica. Terus ini kalau di pylorus namanya pyloric gland, sama isinya masih kayak sel parietal gitu. Sip, sama kalau di zoom atau dilihat lagi, pokoknya kalau mau lihat tuh kayak gini. Kalau sip sel itu dia di paling bawah, kalau sel parietal itu warnanya merah. Nih, nah pokoknya nanti kurang lebih kayak gini. Nanti lebih abstrak sih gambarnya. Pokoknya kayak gini. Atau ini kan sel parietal merah. Baru di tengah-tengah ini ada yang burem. Ini yang mukus next cellnya. Terus yang di bawah-bawah itu sip selnya. Yang selain merah tapi ini dia beda sendiri kok tuh, dia beda sendiri untuk apa sip selnya. Terus apa lagi? Harus sudah. Iya, ini muscularis mucosa. Terus apa lagi? Kayak ada yang kurang. Oh nggak ada sih. Ya ini muscularis mucosa, submucosa ini yang di bawah ini. Iya paling gitu ya. Habis sudah itu bagian atas. Sekarang bagian bawah akan dibawa oleh tamu kita. M. Rido Bagus Pratama. Beri tepuk tangan. Intinya inti. Terus gimana ini? Oh iya, kamu udah tahu tempat-tempatnya. Iya. Ini kalau ini. Nah ini. Oh iya. Mencari aja situ gambar. Apa gambar dari duodenum? Jadi kan tadi Acu sudah jelasin. Wih gila, suara aku bagus banget. Nah pokoknya tadi kan udah jelasin dari mulut, dari bibir sampai ke ke gaster, ke pylorus. Sekarang saya mau jelasin dari dari duodenum. Ya jadi usus halus itu sebenarnya kan dibagi jadi 3. Ada duodenum, ileum sama jejunum. Sama itu mirip aja, dia cuma bedanya kalau misalnya di duodenum kan, duodenum itu ada kelenjar kas, itu namanya kelenjar Branner. Yang ini itu di bagian lamina submukosanya kan. Terus untuk di lamina untuk di tunika mukosanya itu tuh dia tuh ada fili-filinya tuh bentuknya kayak daun-daun gitu. Terus tuh lamina proprianya itu ada kelenjar-kelenjar nih, bentar ya, mana gaster pylorus nih. Ini epithelium sendiri itu ada pelika kekeringi. Jadi pelika kekeringi itu yang ini. Salah. Nih, jadi pelika kekeringi itu yang tengahnya. Baru tuh ada filina tadi bentuk daun kan. Baru ada ruang-ruang interfilus. Ruang interfilus itu dia yang Saiful, tenang. Ruang interfilus itu yang ini nih, yang dia di samping-sampingnya antara fili-fili gitu. Baru nanti sebenarnya di ujung-ujungnya ini kan fili nih. Nah fili itu nanti di ujung-ujungnya ada lagi tuh kecil-kecil namanya mikrofili, tapi kita nggak bisa lihat karena perbesarannya kurang memadai.
Terus tadi kan ini tadi udah apa namanya epitelnya. Terus lamina proprianya tuh ada kelenjar. Ini ada sel goblet, sel panet. Tunggu di sini nggak terlalu kelihatan gambarnya. Salah. Nggak kelihatan gambarnya. Coba cari gambar yang lain. Mana gambarnya? Dikecilin dulu. Anu, klik. Kontrol klik. Kontrol scroll. Nah. Nangis. Geser. Mana tuh Pak? Bisa nggak? Oh ini. Kurang lagi. Klik 2 kali sih. Klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nah. Menangis. Nggak kelihatan juga sih. Nggak kelihatan sel-selnya. Nggak kelihatan. Tapi ini kayaknya kamu bagus. Nih jadi kan ini promosi HP kurang ajar. Jadi ini tadi kan ini mereka keringnya itu yang tengah. Baru tuh ini epitelnya sekaligus filinya. Epiteliumnya tuh epitel selapis silindris. Baru tuh ruang interfili, ruang antarfilinya. Nah baru tuh ini kan tadi udah terus ini di bawah itu lamina proprianya. Nah propria itu ada kelenjar-kelenjar, ada crystal Lieberkühn. Nanti isinya tuh ada apa namanya? Ada sel-sel kayak sel goblet, baru ada nih sel goblet kan nih, ada sel goblet. Baru tuh nanti ada kalau bisa di zoom lagi tuh nanti ada sel parietal, baru sel endokrin kayak gitu. Nah baru nanti di bawahnya itu ada namanya kelenjar lapisan muscularis mucosa nih. Itu kayak otot polos beneran segaris aja nih yang itu batasan antara lamina propria sama lapisan submukosa. Jadi kalau ini kan ini tunika mukosa yang tadi epitel, lamina propria sama muscularis mucosa. Nah masuknya tunika mucosa. Baru ini di bawahnya tuh tunika submukosa. Nah tunika submukosa ini isinya tadi kalau yang di duodenum tuh isinya kelenjar Branner. Tuh kelenjar Branner nih banyak nih kelenjar Brannernya. Baru yang di bawah tadi ini ada plexus Meissner. Plexus Meissnernya tapi saya nggak ada dapat plexus Meissnernya tuh yang mana. Soalnya cuma di buku aja ngandelin buku. Jadi kalau di buku tuh di buku Hitman sih, Gerard Hitman. Nggak, tapi di satunya laptopnya Saiful. Baru lapisan ini ototnya, otot polosnya, otot polos, lapisan ototnya musculus externusnya, nih, tuh. Baru ini lapisan, ini kan tadi otot polosnya bagi jadi dua, ada yang muscularis circularis, yang dia sirkuler, ini longitudinal, ini yang sirkuler, kayak gitu. Nah baru ini itu kelenjar itu tadi ini. Namanya plexus nih, plexus arobah gitu nih. Jadi plexus arobah itu plexus saraf, tempat saraf yang ada di antara circularis sama longitudinalis kayak gitu. Nah baru nanti di sini tuh tunica ventitiae-nya, isinya kelenjar adiposa, jadi dia nggak berwarna gitu. Udah kan? Sudah. Terus sekarang mana lagi nih? Habis duodenum, jejunum nih. Kok cuma ada gambar banyak. 40. Nah ini kalau jejunum itu jejunum atau jejunum sama aja. Nah itu tuh dia pokoknya kalau ciri-cirinya nih ya. Nih. Tunika mukosanya itu epitelum selapis silindris masih sama. Nah, pelika keringinya banyak. Jadi ini pelika keringinya. Nih, pelika keringinya itu yang di dalam nih, yang di dalam fili-filinya itu pelika keringinya itu kan banyak tuh. Bentuknya kayak jari-jari gitu, bentuknya ini kayak jari gitu kan. Beda sama yang tadi tuh kayak daun gitu. Nih kan, kayak daun. Beda. Nah, baru ini tuh filinya tadi bentuk jari, baru dia banyak. Itu kalau ciri-cirinya yeyunum. Nah, terus untuk lamina proprianya sendiri, itu nanti dia ada nih, contohnya itu nodulus lymphaticus aggregatio. Nih, sama ada kelenjar juga, kelenjarnya. Itu dia namanya. Nih, sama kayak tadi ada sel goblet, sel panet, ada crystal Lieberkühn. Begitu. Nah, lakteal itu pembuluh darah atau limfo yang buntu sebenarnya. Jadi misalnya ada pembuluh darah di bagian ini,
di bagian apa namanya filinya biasanya itu dia pembuluh darah buntu. Nah itu namanya laktea. Mana yang di sini ya? Di sini nggak ada sih laktea, nggak kelihatan mana pembuluh darahnya. Karena kata misalnya di sini nih, misalnya di sini ada pembuluh darah di sini kan, itu kan buntu. Nah itu nanti namanya laktea kayak gitu. Nah baru tuh nanti ini ada sel goblet di sini sampingnya gitu. Sama aja sih kalau untuk jejunum. Nah baru kalau misalnya untuk ileum sendiri itu bukannya dua. Jelek. Ileum kita jelek ya? Iya jelek, lihat aja dari PPT. Berarti kakaknya dia. Ini. Iya, coba cari ke atas. Ini appendix. Nah. Ini ileumnya. Nah, jadi kalau ileum itu benarnya dia hampir mirip juga. Nih ada fili-fili intestinalnya, terus ada Ketaliberchunnya. Nah, bedanya itu dia ada namanya Peyer's patch. Peyer's patch itu dia yang nodus lymphaticus aggregatio, tapi yang besar di sini. Pokoknya kalau sekilas ini kita tuh ngeliatnya kayak itu, kayak KGB, kayak kelenjar getah bening. Jadi itu kita ngeliatnya kayak KGB kan, banyak nodus lymphaticusnya. Nah, terus nanti ini tunica muscular externanya. Nanti bagi jadi dua, ada yang circularis sama ada longitudinal. Tuh. Terus apa lagi nih? Appendix ya. Nah, appendix. Nah, ini appendix. Appendix sebenarnya sama juga, hampir sama kayak apa namanya? Kayak ileum. Dia ada nodus lymphaticus aggregatio-nya gede itu. Terus ini ada Ketaliberchunnya. Baru ini epitheliumnya epithelium selapis silindris. Apa lagi ada appendix nih ya? Taruh appendix. Colon appendix. Ya, lamina proprianya punya itu. Oh iya, taruh dulu. Ya, jadi tuh namanya appendix vermiformis. Tuh, mana ya? Taruh. Ini muscularisnya, ini Ketaliberchunnya. Ini nih, apa namanya, kelenjar-kelenjarnya. Baru ini tadi nodus lymphaticus aggregatio-nya. Ini tunica muscularis externanya nih, yang ini, yang melingkar gini. Baru ini ada kelenjar-kelenjar ini plexus aorba. Hanya kalau kelenjar di antara otot-otot di muscularis externa itu berarti itu plexus aorba. Kelenjar apa namanya? Plexus saraf. Salah. Maafkan hamba. Kan masih belajar, masih maba. Nggak ada lagi sih, nggak bisa dilihat nih kayak gini nih, ini plexus aorba. Ini kan jadi ini karena dia dari lapisan tunica muscularis externa, baru di antara lamin apa yang circularis sama apa namanya? Sama ya gitulah pokoknya. Nah baru kalau habis itu kan kolon mana kolonnya? Woi, kolon mana nih? Kok nggak ada kolon? Loh, kolon kita taruh mana, Pul? Oh, ini nacolon. Maaf. Nah, dari sini kolon. Kolon itu dia sebenarnya sama, cuman dia nggak ada namanya plica perkeringi. Jadi dia tuh namanya plica semilunaris. Nah, uniknya kolon itu dia nanti kan tetap sama, ada tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa sama tunica adventitia. Nah, tapi tadi kan terus tunica mucosa itu dibagi jadi 3. Ada yang ini epitel, baru ada yang bagian lamina propria, baru ada bagian ini, bagian dari muscularis extern, mucosa muscularis. Nah, yang uniknya di kolon ini, mucosa muscularisnya itu nanti dia ada yang naik nih. Jadi dia naik gitu, otot-ototnya nih naik ke dalam ini, ke dalam filinya.
Jadi kayak istilahnya tuh kayak dia tuh mengisi filinya gitu. Jadi muskularis itu naik ke fili. Sama itu juga nanti sini kan lamina proprianya juga naik gitu ke fili. Nah baru tuh nanti epitelnya ini masih sama, epitelium selapis silindris juga. Terus itu sih baru ini lapisan apa namanya submukosanya. Submukosanya itu kalau untuk di kolon itu dia nih ada Pisces Meissner, agregasi limfoid sama nodus limfoid jadi agregasi limfoid sama nodus limfoid ini dia dibagi apa namanya sama aja sebenarnya. Saya salah mana lagi ya, kita kurang gambar berarti kita dulu mana nih ya, kolon. Nah oh iya, terus tadi kan ini gambarnya nggak ada nanya, gambarnya ada nggak sih kita Apa? gambar Kolon. enggak kelihatan ini tenia colinya. Nah Ini jadi tanya kok. mana tadi? Coba buka lagi. Ini, yang ini. Oh iya ini. Nah jadi tuh uniknya juga di kolon itu dia lapisan muskularis eksternal itu dia bentuk jonjotan gitu. Jonjotannya ini cekungannya itu nama tenia coli gitu. Jadi nanti kalau misalnya kan sirkularis ini sirkularisnya tetap sama, tetap menempel sama submukosa. Bedanya tuh nanti di longitudinalnya nanti tuh bakal bikin jonjotan kayak gini. Kayak gitu. Makanya kalau dosis besar tuh nanti kan ini ada jonjot-jonjotnya. Itu yang buat jonjot itu lapisan itu. Mukosa longitudinalisnya. Kayak gitu. Kenapa? Itu nggak mau ngomong. Iya, pengamat lupa. Apalagi ya, habis kolon ada rektum. Ini rektum. Kemarin kita cuma bisa sepotong satu soalnya kami bagi tugas karena waktu BM-nya udah mau habis, mau jam 4. Nah ini rektum. Rektum ini sebenarnya dia sama juga epitelium selapis silindris. Baru tuh mana ya? Mana nih? Ini lamina proprianya. Lamina propria tuh ternyata lebih panjang daripada yang lain. Ini kelenjar intestinalnya. Kelenjar intestinal itu yang ini nih. Ya ini panjang kan. Kalau kan cuma yang kecil-kecil aja. Kayak saya kayak gini nih. Nah tapi kalau misalnya yang di rektum itu tuh dia panjang-panjang, cenderung panjang-panjang di intestinalnya. Jadi dalam sel ini nanti ada sel-sel lain kayak sel-sel parietal kayak gitu-gitu. Nah terus ada kalau misalnya ada lapisan baru kan tadi kan ini epiteliumnya, baru yang di bawah ini yang udah ada apa namanya intestinal tuh itu berarti lapisan ini saya kayak gini nih, harus zoom. Ini lapisan epiteliumnya, baru lapisan lamina proprianya nih yang di dalam sini, dari sini. Itu lamina propria, dari sini lamina propria. Baru ini muskularis mukosanya, segaris tuh. Karena muskularis mukosa tuh dia lapisannya paling tipis, dia cuma garis atas garis kita aja lah. Nah, baru nanti di bawahnya di bawahnya muskularis mukosa itu udah masuk ke bagian submukosa. Submukosa itu isinya kayak pembuluh darah kayak gini kan, misalnya ada pembuluh darah arteri atau vena kayak gitu, terus ini kayak gitu kalau submukosanya. Baru nanti kalau misalnya di bawah di otot-ototnya sini nggak sih ototnya nggak terlalu foto, jadi cuma ini doang kelihatan tempatnya kecil. Nanti ototnya tuh nanti nih itu otot polos. Soalnya ada 2 lapis lagi. Ini kan yang sirkular kayak gini, baru ini yang ini sirkular madep ke sana kan ke lumen, baru longitudinalnya yang ngelilingi nanti ini longitudinal, ini yang sirkuler arah ototnya. Baru yang terakhir tuh nggak terakhir sih, maksudnya yang hampir ujung itu rekto anal dulu. Nah rekto anal ini daerah perbatasan antara rektum sama anus. Jadi ini terjadi ada dua tandanya itu kita pamatin 2. Pertama tuh epitelnya. Nah kalau epiteliumnya itu epiteliumnya si rektum itu dia lebih tebal daripada si anus. Itu sudah lebih rapi juga kalau yang di kalau di rektum. Terus kalau hanya rektumnya kan dia epitelium selapis silindris. Kalau yang di anal ini dia epitelium
berlapis pipi berlapis pipi ya. Lapis. Ntar sebetulnya ya berlapis pipi. Karena kan dia di luar kan, rasanya di luar tuh pokoknya kalau luar tubuh tuh pasti ada berlapis pipi. Gunanya buat apa? Buat perlindungan diri. Biasanya kayak jadi di bibir bagian eksternal kan kotanea itu dia epiteliumnya berlapis pipi supaya tebal. Jadi kalau saya terkelupas masih ada lapisannya lagi yang lain kayak gitu. Rasanya yang di rektum kan dia kan di dalam, jadi dia cuma epitelium berlapis pipi aja, selapis selindus aja, dia nggak berlapis pipi gitu. Jadi ini kelihatan kan perbedaannya. Nah ini tuh masih berlapis pipi nih. Nggak kelihatan jelas sebenarnya, cuma bisa kita ini masih selapis silindris, bisa rektum. Nah baru nanti udah di sini tuh, ini udah di sini tuh udah berlapis pipi di sini. Tuh berlapis pipi. Jemuranku. Nah terus yang kedua tuh kita bisa juga lihat dari ototnya. Aku udah kejemuran. Nah dari ototnya itu kalau misalnya musculus externanya dari rektum tuh dia masih dibandingkan sama anal tuh lebih tipis. Jadi tapi ini kepotong sih nggak kelihatan jelas, tapi pokoknya kalau nanti kalian bisa melihat itu rektum. Terus saya kalian ragu nih mana epitelnya yang pipi, mana yang silindris gitu kan. Karena dari musculus externanya rektum itu lebih tipis. Baru nanti ketika dia udah masuk anus, nanti dia mungkin tebal. Kenapa? Supaya nanti ini dia bikin sphincter ani externus. Ya sphincter ani internus sama externus biar kalian defekasinya lancar gitu. Astagfirullahaladzim, diam teman-teman aku. Lagi radio nih. Nah pokoknya tuh nih itu lebih tipis dibandingkan sama yang ini tuh dia udah untuk sphincter ani kayak gitu. Nah baru lamina proprianya juga, lamina proprianya si rektum tuh dia kayak lebih padat gitu, kayak lebih maksudnya kayak lebih padat, ada kelenjarnya nih, kayak kelenjarnya masih kelihatan. Kalau yang rektum tuh dia udah dia tuh udah mulai jarang, terus nggak ada kelenjarnya lagi kayak gitu kan tuh. Nah terus kalau sana gambar yang lain contohnya kayak gini, kayak gini kan, kayak gini tuh berarti yang ini yang mana yang rektum. Ayo yang ini kan ini masih rektum. Nah ini udah masuk ke anal. Kita lihat pertama misalnya epitelnya, yang ini epitelnya masih epitel berlapis selapis silindris kan, nih kita lihat nih, ini epitelnya masih selapis silindris gitu, selapis silindris. Nah kan ini epiteliumnya pipi, berlapis pipi, bertanduk nih, tanduknya ini kita lihat, berlapis pipi tanduk. Tanduk apa? Bertanduk kan karena di luar. Coba lah. Aku nggak sih, nggak tahu sih. Coba buka PT Tanduk dokter. apa ntar lu ya. Buka PT dokter. Nggak ada tanduk situ. Terus. Anus. Oh tanduk. Lo aku salah berarti. Maaf. Makasih masih belajar. Makasih loh koreksinya. Padahal aku sesatkan anak orang. Ya maksudnya jadi ini epitelium berlapis pipi tak bertanduk. Salah nih, berarti ini bukan anunya nih. Tapi kayak tanduknya lah. Oh, iya sih. Dia ngalamin apa namanya? Apa di bibir tuh? Aduh ntar. Bukan. Masih pikirannya. Nih mengalami desquamasi. Itu kalau di bibir. Itu dia pengelupasan di anus juga. Jadi dia mengalami pengelupasan gitu. Nah itu bahkan ada berlapis pipi tapi dia mengalami desquamasi. Nah baru kita lihat dari tadi kan kita lihat dari epitelnya, baru lihat dari lamina proprianya. Di lamina proprianya rektum tuh masih banyak kelenjar gini kan, kelenjar yang banyak ini. Yang tadi kita lihat pokoknya Tritoliberhunnya lebih panjang daripada biasanya. Masanya di anal tuh udah sepi, udah nggak ada apa-apa, kayak rata gitu aja, kayak cuma berhamburan lumayan aja yang banyak. Kalau di sini tuh dia lebih ke banyak ininya, Tritoliberhunnya panjang. Nah kalau di ototnya ya ini nggak kelihatan sih, ototnya pokoknya di sini pasti nanti bakalan lebih tipis dibandingkan yang sebelah sini. Karena tadi dia membentuk sphincter ani externus kayak gitu. Lalu kalau misalnya yang anus yang terakhir, nggak tahu ini masuk apa enggak, tapi kayaknya masukin aja. Cuma satu, anus karena nggak ada yang foto. Anus murni. Ya, ini anusnya bagus ya, alhamdulillah. Anus siapa juga nggak tahu ini. Pokoknya anus nih, anus. Ini kan anus nih, dia tuh
Tadi kita lihat epitelnya berlapis pipi tak bertanduk, tapi dia ngalamin desquamasi. Desquamasi itu nggak separah di bibir, jadi dia tuh cuma misalnya ngelupas dikit-dikit aja nih, kayak nggak cerita kan. Kalau yang di bibir tuh bener-bener kayak gini. Kalau di bibir tuh bener-bener sampai di sini dia, sampai di jauh itu kan desquamasinya kayak gitu. Kalau misalnya di anus nggak terlalu parah. Nah terus nih kita lihat kan lubangnya itu nggak terlalu penuh, maksudnya nggak ada kelenjar-kelenjar gitu, palingan kalau ada pun dikit gitu, nggak sebanyak tadi yang di rektum itu ya. Terus apa lagi ya di anus tuh, saya juga mau anus tapi takutnya anus nggak masuk materi, ngapain dibahas. Dan dia hanya sebatas anus. Oh emang kok masukin dalam rangkuman anusnya karena anus tuh nggak masuk di sistem pencernaan, setahu saya tahu sistem membuang tapi nggak apa ya gitu. Kita tahu epitelnya aja, epitelnya pokoknya ini epiteliumnya berlapis pipi. Ini berlapis pipi, tak bertanduk tapi ngalamin desquamasi. Baru ini itu apa namanya, lapisan lamina proprianya lumayan, dan nggak ada tanda, nggak terlalu banyak kelenjar-kelenjarnya, nggak sebanyak di selama pencernaan kayak gitu. Udah selesai. Ini kemana? Udah selesai. Sudah sini. Assalamualaikum. Semoga berkah. Di mana ini? Udah keluarin aja. Sini makanya mati. Sama-sama. Oke, guys, itu tadi dari Rido. Mungkin Ipul memberikan satu kata dua kata. Itu satu kata dari Ipul. Ya, sebuah kata yang sangat cemerlang dari ahlinya ahli. Intinya inti. Core of the core. Oke. Jadi sudah berakhir part 1. Untuk part 2-nya nantikan aja ya. Karena kita juga masih bingung untuk kelenjar. Oke, jadi itu untuk itu sudah. Jadi terima kasih sudah menonton. Mudahan ya ujian yang lancar, ujian yang rajin ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.